Selamat pagi, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi Sabtu tanggal 26 Maret 2022. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini bangun dengan selamat. Dan mengawali perjalanan hidup hari ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabdamu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 16 ayat 15 sampai ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Tema renungan pagi ini, anugerah Allah nyata dalam pengakuan iman. Saudara-saudara, pertanyaan penting untuk kita hari ini sebagai orang yang menyebut pengikut Kristus ialah, apakah kita mengenal Yesus ataukah kita hanya sekedar tahu tentang Yesus? Ada dua hal yang menjadi pertanyaan ini. Yang pertama, ketika orang Yahudi pada zaman Yesus, ternyata mereka hanya sekedar tahu tentang Yesus. Ketika para murid bertanya, siapa Yesus? Orang-orang Farisi ada yang menjawab, Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Yesus adalah Elia. Ada juga yang menjawab Yesus adalah seorang nabi. Jawaban-jawaban ini memperlihatkan bahwa orang Yahudi hanya tahu tentang Yesus, tetapi belum mengenal Yesus secara pribadi. Yang kedua, ketika Yesus mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya, ayat 15 dalam bacaan kita pagi ini. "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Dengan tegas Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jawaban ini memperlihatkan bahwa benar-benar Petrus mengenal Yesus. Sehingga dengan pengakuan Petrus inilah Yesus menegaskan pada ayat 18 bahwa di atas pengakuan iman Petrus, gereja akan berdiri. Pengakuan iman adalah pengakuan yang didasari oleh pengenalan akan Allah. Pengakuan iman tidak semata ucapan belaka, sebab iman bukan soal teori tetapi praktik. Artinya, pengakuan iman harus disertai tindakan membaharui hidup yang nyata dalam mengikut Tuhan. Mengaku Yesus sebagai Mesias harus diwujudkan dalam ketaatan, menyangkal diri, dan mengikut Yesus. Yesus menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan atau tahu saja, tetapi pengakuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Yesus. Kita boleh bandingkan itu
dengan Petrus karena kedekatannya dengan Yesus, karena ia mengenal sungguh-sungguh kepada Yesus, maka ia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kita dalam hidup ini mudah sekali mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi sesungguhnya dalam realitas kehidupan, kita sendiri yang mengendalikan hidup kita. Jadi saat ini jika kita ditanya siapa Yesus dalam hidupmu, maka Yesus membutuhkan jawaban bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengenalan yang benar-benar kita alami bersama Dia. Nama Yesus itu tidak hanya dipuja atau tidak hanya untuk disembah, tetapi Yesus adalah Allah yang hidup, keselamatan, dan membawa kelepasan dalam kehidupan setiap manusia. Karena itu, jika kita mengimani Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa, maka andalkan kuasa-Nya. Jika kita mempercaya Yesus sebagai Juru Selamat, maka berlindunglah padanya. Sebesar apapun gelombang kehidupan, jika pengakuan kita adalah pengakuan karena pengenalan yang sungguh-sungguh dan pengenalan yang akrab karena dan bersama Kristus, dan karena iman kita yang hidup di dalam Kristus, maka percayalah anugerah dan berkat Allah akan dinyatakan bagi kita. Sebab anugerah Allah itu nyata dalam pengakuan iman setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, itulah antara lain makna Prapaskah bagi kita semua. Semoga Roh Kudus menuntun kita untuk dapat mengerti dan memahami secara sempurna firman Tuhan ini. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami naikkan pujian dan syukur kepadamu karena kami boleh mendasari perjalanan hidup hari ini dengan firman-Mu. Diberkatilah kami semua dengan firman-Mu dan jadikan kami pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kami terus merenungkan kehidupan yang semakin akrab dan dekat dengan Tuhan di minggu-minggu Prapaskah. Berkati jemaat-Mu, umat-Mu hari ini dalam beraktivitas. Berkati dalam segala rencana-rencana yang ada, pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan akan selalu menghibur yang berduka. Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan bagi yang berkekurangan dan yang bersuka cita oleh berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami dalam hidup mereka, ketambahan usia pernikahan. Kiranya mereka semua semakin teguh di dalam iman kepadamu. Berkati gerejamu dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Berkati majelis gereja dalam menata pelayanan untuk ibadah hari Minggu. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, kami serahkan kepadamu. Bapa di surga, seluruh hidup kami hari ini, kami serahkan dalam tuntunan penggembalaan dan penyertaan-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.